Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Rianto dengan NPM 2116051114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang riset marketing, analisis pengaruh faktor-faktor pemasaran digital terhadap perilaku konsumen dalam pembelian TikTok Shop. Pendahuluan latar belakang. Pemasaran digital telah menjadi salah satu aspek terpenting dalam strategi bisnis modern. Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya pengguna internet, konsumen kini memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan produk. Salah satu platform yang telah merevolusi cara konsumen berinteraksi dengan merek adalah TikTok Shop. TikTok tidak hanya berfungsi sebagai platform hiburan, tetapi juga sebagai saluran pemasaran yang efektif. TikTok Shop yang diperkenalkan untuk memanfaatkan transaksi e-commerce memungkinkan pengguna untuk berbelanja langsung melalui aplikasi TikTok Shop. Telah mengubah cara konsumen berbelanja dengan mengintegrasikan pengalaman berbelanja ke dalam konten video yang menarik. Hal ini menciptakan pengalaman berbelanja yang interaktif dan menangkap di mana konsumen dapat melibat produk dan kontes yang lebih nyata. Perilaku konsumen telah berubah secara signifikan seiring dengan perkembangan teknologi. Menurut Kotler dan Kohler 2016, konsumen modern lebih cenderung melakukan riset sebelum membeli, membandingkan produk, dan mencari ulasan dari pengguna lain. Dalam konteks TikTok Shop, konten yang menarik dan autentik dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Video pendek juga yang kreatif akan mempengaruhi pembelian juga. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, apa saja sih faktor-faktor pemasaran digital yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian di TikTok Shop? Yang kedua, bagaimana interaksi pengguna dengan merek di TikTok mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas konsumen? Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapin pemasaran dalam menerapkan strategi pemasaran digital di TikTok Shop? Tujuan pustaka. Yang pertama, ada pemasaran digital, ada media sosial dan perilaku konsumen. Yang ketiga, ada faktor-faktor pemasaran digital. Baik, yang pertama akan saya jelaskan pemasaran digital. Pemasaran digital merujuk pada semua upaya pemasaran yang telah menggunakan perangkat elektronik atau internet. Menurut David 2021, pemasaran digital mencakup berbagai saluran termasuk media sosial, Gmail, dan mesin pencari yang memungkinkan merek untuk menjangkau konsumen secara luas dan interaktif. Pemasaran digital telah menjadi penting karena konsumen semakin mengandalkan internet untuk mencari informasi dan melakukan pembelian. Jadi, di dalam dunia digital, semakin banyak internet, semakin mudah kita untuk mengakses informasi dalam pembelian melalui TikTok Shop. Yang kedua, media sosial dan perilaku konsumen. Media sosial telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek. Menurut Copeland dan Headland 2010, media sosial memungkinkan interaksi dua arah antara merek dan konsumen yang dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas. Menunjukkan bahwa interaksi sosial di media sosial dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap merek yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi, menurut media sosial dan perilaku konsumen, merek arah mempengaruhi pembelian di TikTok Shop. Jadi dua merek merupakan loyalitas. Menjadi loyalitas dan merek merupakan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Yang ketiga, faktor-faktor pemasaran digital. Ada beberapa faktor pemasaran digital yang mempengaruhi perilaku konsumen dan diidentifikasi dalam literatur menurut Kotler dan Letter 2019. Dan Keller. Promosi dan diskon adalah strategi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong pembeli.
Promosi diskon adalah strategi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen, mendorong pembeli untuk membeli barang tersebut. Jadi, konten kreatif yang memainkan peran sangat penting, tentu menyatakan bahwa konten yang menarik dan relevan dapat mencakup hubungan emosional atau merek dan konsumen yang dapat meningkatkan minat beli. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Desain ini bertujuan untuk mengukur pengaruh faktor-faktor pemasaran digital terhadap perilaku konsumen dalam konteks TikTok Shop. Jadi peneliti dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dan terhadap perilaku konsumen konteks TikTok Shop. Populasinya itu pengguna TikTok Shop aktif berbelanja di TikTok Shop. Sampelnya, target ukuran sampel adalah 300 responden. Untuk memastikan analisis yang representatif dan valid, ukuran ini ditentukan berdasarkan rumus Slovin untuk populasi besar. Teknik sampling menggunakan teknik purpose sampling, yaitu memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu. Pengguna aktif TikTok berbelanja di TikTok. Teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari beberapa bagian. Demografis responden ada usia, jenis kelamin, pendidikan, frekuensi berbelanja di TikTok Shop misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan 3 bulan sekali. Faktor-faktor pemasaran digital ada promosi dan diskon. Pertanyaan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Sangat tidak setuju dia 5, sangat setuju 5 untuk menilai beberapa besar pengaruh promosi dan diskon terhadap keputusan pembelian. Konten kreatif, pertanyaan, tentu daya tarik dan relevansi konten yang dilihat dari TikTok. Perilaku konsumen, minat beli, pertanyaan tentang ketertarikan terhadap produk yang ditawarkan di TikTok Shop. Keputusan pembelian, pertanyaan mengenai keputusan untuk membelikan produk setelah konten TikTok. Kemudian loyalitas merek, pertanyaan tentang kecenderungan untuk membeli kembali dari merek yang sama. Variabel penelitian, ada 3 variabel. Yang pertama variabel independen, ada promosi dan diskon, konten kreatif, interaksi pengguna. Yang kedua variabel dependen, dan minat beli, keputusan pembelian, loyalitas merek. Yang ketiga variabel moderasi, karakteristik demografis, usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman belanja sebelumnya. Validitas dan reliabilitas. Validitas kuesioner akan diuji validitas menggunakan analisis faktor exploratory faktor analisis EVA, memastikan bahwa semua item dalam kuesioner mengukur konstruk dan maksud. Uji reliabilitas akan dilakukan menggunakan Pro alpha dengan nilai di atas 0,7 dianggap reliable. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.